Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Indria Natasha. Kakak berasal dari STKIP PGRI Sumatera Barat. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat meskipun dalam masa pandemi saat ini. Tetap gunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan gunakan hand sanitizer untuk memutus penyebaran virus corona. Sebelumnya, kakak akan menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi, memahami dampak modernisasi dan globalisasi di Indonesia. Kompetensi dasar 1.1 menjelaskan pengertian modernisasi dan globalisasi di Indonesia. 1.2 menganalisis dampak modernisasi dan globalisasi di Indonesia. Hari ini, kakak akan menyampaikan materi tentang modernisasi dan globalisasi. Tapi sebelumnya, kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari materi ini, adik-adik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian modernisasi dan globalisasi. 2. Memberi contoh dampak modernisasi dan globalisasi. 3. Mengidentifikasi tantangan global terhadap eksistensi jati diri bangsa. 4. Mengemukakan gagasan atau pemikiran untuk mengatasi memudahnya jati diri. Apakah adik-adik semua tahu pengertian modernisasi itu apa? Ya, benar sekali. Modernisasi itu dengan kata dasar modern yang berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus, modo, dan ernus. Modo yang berarti adalah cara, dan ernus menunjukkan periode waktu masa kini. Nah, jadi siapa yang dapat menyimpulkan modernisasi itu apa? Ya, modernisasi itu adalah perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Nah, itu tadi pengertian modernisasi secara umum. Sekarang kita beralih ke modernisasi menurut beberapa para ahli. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian modernisasi. Menurut Sujono Sukanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan atau social planning. Menurut Kuncoro Diningrat, modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Menurut Weber M. Moore, modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama dalam bidang teknologi dan organisasi sosial dari yang tradisional ke arah-arah pola ekonomis dan politis yang didahului oleh negara-negara barat yang telah stabil. Nah, itu tadi pengertian modernisasi menurut beberapa para ahli. Sekarang kita beralih menuju ciri-ciri manusia modern. Manusia modern memiliki 9 ciri. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat dan opini. Yang ketiga, lebih menghargai waktu. Yang keempat, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, lebih perhitungan. Yang ketujuh, menghargai harkat hidup manusia. Yang kedelapan, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kesembilan, menjunjung tinggi suatu sikap. Nah, itu tadi beberapa ciri dari manusia modern. Sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik, ada berapa sih syarat-syarat dari modernisasi? Syarat-syarat dari modernisasi itu ada 6 menurut Sujono Sukanto. Yang pertama, cara berpikir ilmiah. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi. Yang keenam, sentralisasi wewenang dan perencanaan sosial. Jadi itu tadi beberapa syarat menurut Sujono Sukanto mengenai syarat-syarat dari modernisasi. Sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik mengenai syarat-syarat modernisasi tadi. Apakah adik-adik sudah paham? Ya, jika sudah paham, sekarang kita beralih ke gejala-gejala dari modernisasi. Gejala dari modernisasi itu ada 4. Yang pertama, di bidang budaya. Di bidang budaya ini ditandai dengan adanya budaya modern yang masuk sehingga budaya tradisional mulai luntur. Seperti contohnya budaya gotong royong dan adat istiadat dalam perkawinan. Yang kedua yaitu di bidang politik, ditandai dengan adanya negara-negara lepas jajahan, negara-negara baru, dan negara-negara demokrasi. Selanjutnya di bidang ekonomi,
Di bidang ekonomi ini ditandai dengan semakin banyaknya permintaan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri mulai membuka besar-besaran barang-barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu di bidang sosial. Di bidang sosial itu ditandai dengan adanya kelompok-kelompok baru, seperti kelompok kelas menengah, dan kelas atas. Selanjutnya yaitu kelompok dari kaum buruh, kelompok manajer, dan lain sebagainya. Itulah tadi gejala-gejala modernisasi yang ada di 4 bidang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak-dampak dari modernisasi, yaitu dampak positif dan dampak negatif modernisasi yang dapat kita rasakan. Berikut adalah dampak positif dari modernisasi. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Adanya modernisasi dalam zaman sekarang ini bisa dilihat dari cara berpikir masyarakat yang irasional menjadi rasional. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Dibukanya industri atau industrialisasi berdasarkan teknologi yang sudah maju, menjadikan nilai dalam memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang lebih canggih, dan juga merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dampak negatif dari modernisasi. Yang pertama, pola hidup konsumtif. Perkembangan teknologi industri yang sudah modern dan semakin pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kedua, sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas, padahal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli, contohnya seperti anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas, remaja, dan lain-lain. Keempat, kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lainnya. Kelima, kriminalitas. Kriminalitas sering terjadi di kota-kota besar karena menipisnya rasa kekeluargaan, sikap yang individualisme, adanya tingkat persaingan yang tinggi, dan pola hidup yang konsumtif. Jika tadi kakak sudah menjelaskan materi tentang modernisasi, sekarang kakak akan menjelaskan materi tentang globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, budaya populer, perjalanan, dan masih banyak lagi interaksi-interaksi lainnya. Itu tadi pengertian tentang globalisasi secara umum. Ada yang tahu tidak jika modernisasi dan globalisasi sangat erat kaitannya, sehingga menimbulkan gejala. Gejala yang pertama yaitu di bidang pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan selalu diiringi dengan kemajuan teknologi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memudahkan aktivitas manusia sehari-hari. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Gunanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam bentuk persaingan yang sehat. Sasarannya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup manusia, meningkatkan produksi barang-barang dan jasa, serta terlepas dari ketergantungan terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu di bidang politik. Keberhasilan pembangunan politik semakin memantapkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan demokrasi Pancasila. Memantapkan perkembangan organisasi sosial dan kemasyarakatan. Yang keempat yaitu di bidang agama. Masyarakat Indonesia dikatakan religius karena berpedoman kepada Undang-Undang Pasal 29 Ayat 2, patuh terhadap norma-norma agama, lembaga-lembaga religius seperti remaja masjid, majelis taklim, dan masih banyak lagi lainnya. Kesimpulan dari modernisasi dan globalisasi yaitu modernisasi adalah perubahan masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Intinya, masyarakat
tradisional memperbaiki dirinya untuk menjadi masyarakat yang lebih maju. Sedangkan globalisasi adalah sebuah istilah peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Dampak dari modernisasi dan globalisasi di Indonesia. Yang pertama, urbanisasi. Proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari pekerjaan pertanian di desa ke pekerjaan industri di kota. Penyebabnya karena adanya daya tarik ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Kedua, kesenjangan sosial ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada masyarakat yang melakukan pembangunan dan modernisasi. Hal itu terjadi karena kurang adanya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan usaha, dan lain-lain. Ketiga, pencemaran lingkungan alam. Dalam pencemaran lingkungan alam ini mengakibatkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan lain-lain. 4. Kriminalitas. Munculnya masalah-masalah seperti menipisnya rasa kekeluargaan, meningkatnya sikap individualisme, persaingan, dan pola hidup konsumtif, serta memicu munculnya tindak kriminal. Kelima, lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Perkembangan internet akan menimbulkan dampak negatif jika tidak disaring dengan baik, akan menimbulkan berita hoaks dan lain-lain. Ikon budaya asing yang melunturkan budaya tradisional, westernisasi, dan konsumerisme. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini serta share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.